Shalom, selamat pagi bersama dengan saya Roni. Terima kasih sudah terus menonton channel saya. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara-saudara semua perihal tentang kemiskinan yang diubahkan menjadi kaya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang teman saya di salah satu media sosial namanya Facebook. Dia menuliskan demikian dalam statusnya. Dia posting, "Ya Tuhan, berikan aku ujian kekayaan, sebab ujian kemiskinan tahun kemarin aku sudah lolos." Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya tertawa melihat daripada postingan itu. Ujian kemiskinan dia sudah lolos, dan dia mau meminta ujian kekayaan, karena itu yang belum dia kerjakan. Saya menyadari demikian, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam kekristenan juga begitu. Ketika seseorang itu dalam tanda petik miskin, gak punya uang gitu ya, sulit keuangan, dia akan sangat rajin untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Akan tetapi ketika dia sudah mulai mempunyai uang, berdoanya mulai terbatas, beribadahnya mulai diatur, jam berapa ke jam berapa, dan pelayanannya mulai dia pilih-pilih. Beneran apa enggak? Benar apa benar? Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kemiskinan atau kesusahan justru memunculkan orang-orang yang berkualitas. Akan tetapi ketika dia sudah kaya, sudah mampu, malah merosot. Nah, yang salah di sini apa, saudara-saudara yang terkasih? Bukan masalah apakah harus jadi miskin atau harus jadi kaya, bukan itu. Yang di situ apa? Mentalnya, karakternya. Kemiskinan memang sedang terjadi di seluruh dunia saat-saat ini. Ketika negara dengan negara berperang, maka yang menjadi korban itu rakyatnya. Akan muncul, akan naik tuh masyarakat miskin akibat peperangan. Ketika lawan politik naik, sementara warga yang tidak memilih ataupun oposisi dari partai politik yang menang, itu akan menghantam ini lawan politik yang lawannya tadi. Yang menang ini akan mulai menjatuhkan orang-orang ini untuk diambil posisinya. Dan akibatnya, mereka yang tadinya sempat menikmati kejayaan masa politik, hidupnya mulai menurun. Tadinya dia kemana-mana pakai Alphard, mungkin sekarang turun pakai Pajero. Yang tadinya dia bisa pergi keluar kota, keluar negeri dengan belanja yang begitu-begitu wah dan menginap di hotel-hotel mewah, mungkin sekarang mulai terbatas. Bahkan banyak yang sudah gila. Ada tokoh-tokoh politik yang tadinya menang, tiba-tiba dia kalah, dia gila karena memikirkan utang yang begitu banyak, jadi miskin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di mana letak kesalahan ini? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia,
negara yang bertanggung jawab untuk orang-orang miskin. Dan negara sudah melakukannya. Tapi memang orang miskin begitu banyak. Bahkan tahun ini Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook April 10, 2025 menyebutkan data orang miskin di Indonesia itu meningkat menjadi 194,6 juta jiwa. Itu untuk tahun semalam dan tahun sekarang, berhitung 1 tahun. Nanti untuk tahun depan akan keluar lagi, apakah menurun atau naik. Jadi dia membuat tolak ukur. Miskin ekstrim itu yang kisaran gajinya per hari $2,15 Amerika. Yang miskin menengah itu gajinya per hari kisaran $3,65 Dan miskin yang dalam level menengah ke atas atau levelnya ya miskin standar begitu ya, yang aman, gajinya itu kisaran $6,85 Itu angka-angka tadi, $2,15 $3,65 $6,85 itu dikalikan 16.000 sekian ya, itu dikalikan di situ, Rp16.290 per $1, kalikan aja. Nah, jadi orang yang menghasilkan Rp150.000 di Indonesia itu masih tergolong miskin, apalagi di bawahnya. Kenapa? Karena orang penghasilan dengan 4,5 juta sebulan itu masih belum bisa mencukupkan kebutuhan daripada keluarganya. Sewa rumah, cicilan kendaraan, makan, minum, sekolah anak, jajan anak, nabung untuk biaya ke liburan. Hampir warga negara Indonesia cuman bisa memenuhi apa? Makan, sekolah anak, sewa rumah, cicilan kendaraan. Dia tidak bisa mencapai yang namanya liburan, jajan anak. Tidak bisa. Itu sudah masuk kepada kebutuhan yang mewah. Jalan-jalan tiap weekend, tiap hari Sabtu dan Minggu, itu merupakan kebiasaan orang-orang yang berduit, yang punya uang. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan itu, sudah dinyatakan miskin. Ya, saya percaya alasan klasiknya ya kan, lebih enak tinggal bersama dengan keluarga di rumah, nonton TV dan lain sebagainya. Bukan, kehidupan di Eropa itu weekend ya liburan. Amin. Walaupun demikian, data BPS ini yang lebih, nggak tahu, nggak habis pikir aku. Kenapa? Karena dikatakan orang yang menghabiskan Rp 20.000 sehari ke atas, artinya 21.000 sampai 1 juta per hari, bahkan di atasnya, itu sudah termasuk orang kaya. Coba gimana cara pikirnya? Beli minyak goreng aja itu sudah habis, belum beli beras. Beli gas LPG saja itu sudah habis, belum beli ikan. 20.000 loh. Beli bensin roda 2 aja setiap hari itu sudah habis. Belum lagi bicara kita menyekolahkan anak. 20.000 sehari itu sudah pasti kurang. Sedangkan 50.000 sehari itu aja kurang.
Itu kalau beras harganya 16.000 per kilo. Ikan sekarang, ikan-ikan laut seperti ikan tongkol, itu harganya ada yang 45.000 sekilo. Beras tadi udah 16 ribuan. Ikan tongkol 45.000 ke atas. Kemudian uang bensin kendaraan buat 10.000. Ini aja udah 60. Tambah ini buat 10, 70.000. Sekolah anak. Coba, bagaimana cara mikirnya? Sebenarnya kita nggak usah malu dikatakan miskin, karena memang iya. Daripada kita berlagak kaya, padahal kita nggak mampu. Betul nggak? Kalau kita miskin, kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkati, ditolong. Mungkin Tuhan akan buka jalan. Kita dapat pekerjaan yang baik, yang gajinya agak lumayan. Atau kita suami istri bisa bekerja dengan terpaksa itu. Atau ada berkat-berkat yang lain, kita nggak tahu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, efek daripada kemiskinan ini sangat banyak dan sangat rentan. Contoh, pola pikir orang miskin itu yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, mudah menyerah. Yang ketiga, itu suka mengeluh. Kemudian perilaku yang ditimbulkan daripada kemiskinan itu bergantung kepada orang lain. Pelit, iri hati, dan suka pamer. Ini efeknya kalau orang miskin. Walaupun orang miskin ini efeknya masih seperti ini, saudaraku, belum lagi kita berbicara tentang kriminalitas. Orang yang miskin akan selalu nekat. Dia akan nekat mencuri, dia akan nekat merampok, dia akan nekat bunuh orang. Dia akan nekat. Untuk apa? Asal mendapatkan uang. Jadi mengerikan. Jadi kalau saudara-saudari sekarang ini masih belum terasa itu, puji Tuhan, saudara masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara masih menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kita jangan menutup diri. Kita jangan menutup diri. Kita jangan menutup diri, saudaraku yang terkasih. Dikatakan Markus 14 ayat 7, karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Kamu bisa membantunya kalau kamu mau. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang miskin akan ada selalu. Artinya, kalaupun kamu dalam keadaan yang berbahagia saat ini, mulailah tolong orang miskin. Mulailah berbagi sama mereka. Ketika mereka tidak punya pekerjaan, mungkin kamu bisa jadi solusi. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempunyai lebih, itu adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa melakukan lebih juga. Amin. Matius pasal 24 dituliskan demikian, saudara-saudara yang terkasih. Ketika aku lapar, apakah engkau memberi aku makan? Ketika aku haus, apakah engkau memberi aku minum? Ketika aku telanjang, apakah engkau memberikan aku pakaian? Ketika aku sakit, apakah engkau mengunjungi aku? Ketika aku di penjara, apakah engkau datang mengunjungi aku? Jadi kalau kita melakukan kasih makan orang, kasih minum, kasih pakaian, kunjungi orang di rumah sakit, orang yang sakit, mengunjungi orang yang di penjara, kita sudah melakukan pelayanan kepada Tuhan. Jadi kita, ataupun kamu, orang-orang yang kaya raya, please,
layani. Karena orang-orang miskin itu akan selalu ada padamu. Dan kamu bisa membantunya kalau kamu mau. Itu kata firman Tuhan. Bukan kamu gak bisa bantu, kamu bisa bantu. Amin. Ada yang lucu juga, komedian, kalau saudara kenal dengan Mr. Bean, nama aslinya Rowan Atkinson. Dia mengatakan begini, aku terkadang jenuh bekerja, tetapi aku mulai sadar, katanya, aku ini terlahir tampan, bukan kaya raya. Jadi aku akan terus bekerja, katanya. Jadi selama orang bekerja, dia akan menghasilkan uang. Dan ketika dia punya uang, dia bisa membelanjai kebutuhan kehidupannya. Beli beras, beli minuman, beli kebutuhan-kebutuhan ikan, daging, apa lain sebagainya. Untuk dia bisa mengisi perutnya, untuk bisa dia makan kenyang, dan dia melanjutkan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menentang orang untuk menjadi kaya, tapi dia menentang orang miskin. Tuhan gak mau kamu menjadi orang miskin. Tuhan mau kamu jadi orang kaya. Orang yang kaya, dia bisa melakukan banyak hal, dan dia bisa menjadi alat tangan Tuhan di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, bagi saudara yang ingin mempunyai kelebihan dalam keuangan, mari berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberkatimu, agar Tuhan membantu engkau mencapai hal-hal yang di luar kemampuanmu. Amin. Khotbah Yesus pertama kali di Nazaret, di mana dia dibesarkan. Di sana mereka tinggal, Yusuf, Maria, dan Yesus, dan serta saudara Yesus yang lainnya. Dia masuk ke rumah ibadat dan dia mengambil khotbah itu, Yesaya itu, dari kitab Nabi Yesaya. Dituliskan dalam kitab Lukas 4 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di sini jelas dikatakan Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Terserah engkau itu sekarang itu miskin jasmani atau miskin rohani. Artinya engkau tidak punya iman, engkau tidak percaya Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kerohanianmu pasti akan meningkat, imanmu pasti akan tebal, kau pasti bisa melihat Allah dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang orang rohani yang kaya. Dia bisa melihat Allah, dia bisa tahu, kenal Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membandingkan dengan kehidupan Adam dan Hawa di kitab Kejadian, di mana Allah itu memberkati Adam dan Hawa demikian luar biasa. Hari pertama sampai hari kelima itu berbicara tentang Allah menyediakan tempat, makanan, dan isi daripada taman. Dan hari keenam Tuhan baru menciptakan manusia untuk ditempatkan di taman itu, menikmati apa yang Tuhan sediakan. Memang cuma satu perintah Tuhan, supaya jangan ada memakan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu. Tetapi bayangkan saudara-saudara yang kita kasih, semuanya Tuhan sediakan
dan Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa untuk dinikmati. Apakah perlu keringat di sana untuk mengambil buah apel misalnya? Apakah perlu keringat di sana untuk mengambil buah alpukat misalnya? Apakah perlu keringat untuk misalnya mengambil buah anggur? Ini makanan-makanan yang harganya sedang naik di pasaran. Kalau jeruk, pasti kamu bisa beli. Orang-orang yang miskin pasti gampang beli jeruk. Tapi beli anggur, beli apel. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, begitu sempurnanya kehidupan di Taman Eden. Tetapi bisa berubah, rusak. Yang mengakibatkan apa? Kita harus bekerja dan mengeluarkan keringat, baru kita dapat makan. Bahkan tanah yang kita kelola harus susah payah. Dan kesakitan berpeluh, bersalin itu harus dialami oleh wanita. Apa nggak ngeri? Kerusakan yang ditaruh oleh iblis itu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waktu Taman Eden, Tuhan mengutuk tanah. Dan Tuhan katakan kepada manusia, engkau akan berpeluh untuk makan. Tapi pada waktu itu ada juga nubuatan. Dari keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular. Tetapi ular ini akan menggigit tumit daripada keturunan itu. Ada nubuatan di sana bahwa kesusahan Taman Eden itu nggak selamanya. Ada period yang dibuat Tuhan sampai Yesus datang. Yesus datang itu mengubah kehidupan manusia dari yang tadinya susah sekali, susah payah, menjadi diberkati, dekat kembali kepada Allah. Adam dan Hawa di sana, mereka kerjanya hanya apa? Menyadari kehadiran Allah. Taman yang ada itu tempat mereka tinggal. Memang mereka mengelola taman itu dengan baik, tetapi tidak seperti kesusahan sekarang. Jadi Yesus harus datang untuk menggenapi nubuatan itu. Bahwa suatu hari kelak akan ada yang mengubah keadaan itu. Dialah Mesias. Dialah Yesus sang penebus. Dialah menghapus dosa manusia dan memberikan berkat kehidupan dalam kelimpahan. Hanya Yesus yang mampu memberikan kelimpahan. Amin. Kita harus percaya itu. Kalau kita lihat Yesus ini dalam kehidupannya, saudara-saudara yang terkasih, dia sebenarnya dilahirkan dari keluarga yang berada. Ketika Yusuf dan Maria dalam perjalanan kembali ke Betlehem dari negara perantauan, contoh ya, dari jarak Nazaret ke Betlehem itu ada 129 km, kurang lebih demikian. Dalam perjalanannya ke Betlehem, dia mengendarai keledai. Dan dalam perjalanannya dituliskan, Yusuf dan Maria mencari penginapan. Bagi orang di zaman dulu, itu sudah cukup berduit. Bahkan gak usah dulu, zaman sekarang aja. Orang yang pergi pun melakukan perjalanan sampai 129 km, itu sudah mempersiapkan. Contoh mengambil jalur darat, pakai mobil. Mereka kan pasti memikirkan, nanti aku menginap di mana.
Apakah di rumah keluarga atau di penginapan? Kalau dia di penginapan, sudah pasti dia punya uang. Amin. Kalau dia di rumah keluarga, itu akan mengirit pengeluarannya. Amin. Jadi keluarga Yesus punya keledai yang ditumpangi untuk berjalan ke sana. Amin. Tidak semua orang punya keledai, dan tidak semua warga Israel itu bisa kembali ke Bethlehem. Gak semua. Tetapi itu memang suatu kewajiban untuk mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus ketika lahir diberikan pemberian-pemberian atau hadiah dari orang-orang kaya. Kenapa? Hadiah Yesus itu adalah minyak mur dan beragam yang mewah-mewah, katanya gitu. Orang-orang Majus itu punya keledai dan mereka bisa membaca bintang. Itu hanya orang-orang yang pinter, yang dari timur, itu yang bisa melakukan itu. Jadi mereka orang terpelajar dan orang yang punya uang. Dan mereka memberikan hadiah ketika Yesus lahir. Itu hadiah yang luar biasa. Bukankah sekarang juga kalau orang-orang yang kaya pesta, mereka saling berbagi hadiah yang mewah-mewah? Ya, lihat aja di YouTube. Ada yang hadiah ulang tahun dikasih mobil, hadiah ulang tahun dikasih tas branded harga puluhan juta. Banyak. Hampir mirip lah. Kemudian ketika Yesus melayani, dikatakan dia punya keledai, dia punya bendahara, dan pakaian dia itu satu jahitan terusan, linen yang satu jahitan, gak ada sambungan. Macam ini ada sambungan. Ada sambungan, saudara. Coba kita cek di tempat tukang jahit, mana pakaian yang mahal, yang ada sambungan seperti ini atau dia yang terusan. Pasti yang terusan, karena itu bicara bahan, kualitasnya harus bisa dijahit dan tahan lama. Amin. Ya, kain terusan itu macam, bisa kain linen, bisa kain dari sutra. Pokoknya saya percaya itu sangat mahal. Kenapa? Ketika Yesus disalib, tentara Romawi itu membuang undi untuk mengambil bajunya. Siapa yang menang undi, baju itu untuk dia. Padahal ada yang berkata pada waktu itu di antara mereka, kita robek-robek aja bajunya. Sayang, katanya. Udah buang undi aja, siapa yang dapat untuk dia. Karena kalau dirobek gak ada gunanya. Tentara Romawi membuang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus. Saya percaya itu pakaiannya pasti bagus dan bernilai. Tentara Romawi itu derajatnya itu lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya pada waktu itu. Mereka pasti punya pemikiran yang lebih berkualitas, lebih tahu kualitas, seperti itu ya. Saya percaya itu. Kemudian ketika Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 42 disebutkan dia berada di bait Allah, bertanya jawab dengan imam. Dan imam yang ada di bait Allah itu takjub dengan pengetahuan yang dimiliki Yesus. Saudara bisa mengerti gak? Yesus itu masih anak-anak, tetapi pola pikirnya sudah maju. Saya percaya Yesus mendapatkan pendidikan dengan guru yang baik. Seperti Rasul Paulus, ketika dia berada di bawah asuhan daripada Gamaliel, imam besar pada waktu itu, semua orang hormat sama dia. Kenapa? Pengetahuan dia lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Guru yang bagus kualitasnya itu kebanyakan mempunyai atau menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Jadi gak sembarangan. Kalau sekarang, kita bicara sekarang aja,
Kita pergi ke sekolah-sekolah yang mahal, National Plus, sekolah akreditasi yang grade-nya A. Coba kita ngobrol sama mereka. Mungkin kita umur misal 30 tahun. Kita ngobrol sama mereka yang sekolah di sana, anak-anak SMA di sana, anak-anak SMP di sana. Kita pasti akan takjub dengan pengetahuan yang mereka miliki. Amin. Kenapa? Karena mereka diajar dengan lebih baik dan cara metode mengajarnya lebih sempurna. Bayangkan kalau misalnya, saya nggak mengecek ya, saya dulu pernah sekolah SD negeri, sekolahnya sore lagi. Maaf untuk kita bisa bicara dengan orang yang berpendidikan. Kehidupan yang kita jalani pun mirip kayak orang jalanan. Gak ada isinya. Gak bisa berdebat. Yang bisa apa? Duel. Kalau duel, main. Kenapa? Karena bukan ini yang diisi. Otot. Tiap hari ejek-ejekan, maki-makian, marah-marahan, bertengkar. Itu orang-orang yang berpendidikan rendah. Saya gak malu menceritakan ini. Kenapa? Saya rindu dan saya berdoa kepada Tuhan selalu. Ya Tuhan, aku mau anak-anakku semuanya itu di sekolah yang bagus, biar bisa mengubah cara berpikir mereka. Karena cara berpikir itu akan membantu mereka hidup. Karena cara berpikir itu akan membantu mereka beragama. Amin. Bukankah firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Amin. Saya mau seperti mereka-mereka itu yang mengecam pendidikan yang baik untuk anak-anaknya dan menjadikan anaknya pintar. Amin. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang yang melarat adalah kemiskinannya. Bayangkan ini. Firman Tuhan berbicara begini. Kalau kau kaya, kau mempunyai benteng. Tapi kalau kau miskin, kesusahanmu itu sendiri yang membunuhmu. Amin. Semua ini oleh karena iblis tadi. Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kehidupan yang indah di Taman Eden yang semuanya ada, kita gak perlu berkeringat, berpeluh, bersungut-sungut untuk hidup, itu dicuri oleh iblis. Kenikmatan itu diiri, membuat hidup manusia sekarang susah cari uang. Jadi kalau kita sekarang miskin, sulit mencari uang, jangan putus asa. Firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kaya. Kalau engkau mendengar hal ini, kabar baik bagimu. Sebab Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Engkau akan diperkaya. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kau menonton tayangan ini, hal yang pertama, tayangan ini adalah untuk orang yang sudah percaya Yesus Kristus tetapi dalam keadaan miskin. Tapi kalau engkau masih mungkin mempunyai kepercayaan yang lain, bukan orang Kristen, engkau juga mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi syaratnya adalah engkau percaya kepada Yesus Kristus. Engkau percaya kepada Yesus Kristus. Itu akan mengubah kehidupanmu. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau mengenal kasih karunia Tuhan itu. Dan kamu tahu, Yesus yang tadi kita bahas tadi, dia sebenarnya adalah Allah yang kaya. Dia rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi titik tolak dari kutuk kemiskinan, berubah menjadi nature-nya Allah yang kaya raya. Galatia 3 ayat 13. Ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosamu dan saya, di salib itulah pertukaran itu. Yesus harus disalib, dihukum, dan dia melepaskan kekayaannya, keberadaannya, statusnya untuk kamu. Yesus harus ditelanjangi dan menerima penghukuman yang paling hina, yaitu salib. Bagi orang-orang Romawi, bagi orang Israel pada zaman dulu, hukuman yang paling hina itu adalah salib. Ulangan 21-23, terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang matinya digantung. Itu kehinaan yang luar biasa. Itu berartinya dia sudah melakukan kejahatan yang sangat fatal, sangat kecil. Kalau kita lihat sekarang penghukuman di dunia ini, penghukuman orang di negara Tiongkok, itu sangat kejam. Penghukuman mati, tetapi statusnya dimiskinkan dulu. Dia dicabut dari statusnya, dari pejabat misalnya, turun status paling rendah. Bahkan harta yang dia miliki diambil semua oleh negara. Harta orang tuanya, keluarganya, dan lain sebagainya itu diambil dan dimiskinkan. Semua proses daripada korupsi, misalnya contoh dia pejabat korupsi, itu akan ditelusuri dan diambil semua dari negara, diambil semua oleh negara. Saudara-saudara terima kasih, hukuman yang paling hina itu dia dimiskinkan. Artinya status dia pejabat tadi hilang. Amin. Itu penghukuman yang hina. Kemudian yang ketiga, salib Kristus itu menghapus surat hutang. Manusia itu berhutang, dosa itu hutangnya. Allah mengasihi manusia, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Jadi dirinya sendirilah yang harus turun untuk membayar utang itu. Karena utang kita itu bersifat kekekalan. Manusia ini fana, sudah rohnya mati, tidak bisa lagi. Harus ada penebus dari dirinya sendiri yang menebus. Kolose 2:14, surat hutangmu sudah lunas. Imani itu, karena dikatakan kalau dalam tulisan aslinya, surat hutang dosa itu digambarkan sebagai seperti bond, surat nota bond, surat hutang, atau invoice bahasa kerennya sekarang. Ketika itu dikasih kepada kita, ini ada utangmu loh, sekian. Kamu lihat, oh iya betul, tanggal sekian, jumlahnya sekian, ya harus bayar. Dan Tuhan Yesus bayar itu. Amin. Tuhan Yesus bayar itu loh, surat hutangmu. Amin. Jadi saudara-saudara yang terkasih,
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap ini, saudara akan bisa melihat begitu kejinya pengorbanan di kayu salib itu. Ditelanjangin, disiksa, minta minum Yesusnya malah dikasih hisop. Hisop itu katanya, maaf, tempat alat ceboknya orang Israel. Itu dicucukkan ke anggur yang asam. Itu ngeri lah kita ngomongnya. Tapi itu penghinaan. Tahu gak saudara, orang-orang miskin di negara manapun, gak usah di Indonesia, itu hina, dijauhi keluarganya, dipandang rendah oleh orang-orang yang kaya. Bahkan kadang orang kaya ada yang dia mau kasih uang, dia letak aja di meja itu, ini ambil. Dia gak mau bersalaman, gak mau bersentuhan, dan gak mau dekat-dekat. Bayangkan, orang kaya itu masih sebenarnya tergolong manusia. Orang miskin itu juga tergolong jenisnya masih manusia. Masa dia membenci jenisnya sendiri? Seakan-akan orang-orang kaya itu sudah seperti malaikat. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang miskin mempunyai warisan, dikatakan firman Tuhan. Warisannya apa? Matius 5 ayat 13. Orang miskin akan menjadi pemilik surga. Amin. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Saudara bisa baca di rumah. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahmu. Amin. Haleluya. Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, darahmu itu mahal. Sekiranya ada yang menumpahkan darah orang miskin, Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya. Jadi gak main-main. Tuhan mengasihi orang miskin. Tuhan menyayangi orang miskin. Dan Tuhan mau menyelamatkan, bahkan memberikan status yang baru dari orang-orang miskin itu menjadi kaya. Amin. Nah, ini ada kata-kata profetik dari firman Tuhan ya. Dan ini akan terjadi. Kita percaya ini terjadi. Mazmur 132 ayat 15. Orang-orang miskin akan dikenyangkan Tuhan. Amin. Biarlah semua orang miskin ya Tuhan, Engkau kenyangkan, makan roti sampai sepuasnya. Amin. Amsal 22 ayat 2. Bahwa Tuhan mempertemukan si miskin dan si kaya. Bertemu. Dan pertemuan itu akan membuat suatu perubahan. Amin. Banyak hal. Entah dalam ikatan pernikahan, entah dalam ikatan bisnis, entah dalam ikatan kekeluargaan lainnya. Banyak hal. Yesaya 25 ayat 4. Tuhan menjadi pengungsian bagi orang miskin. Ketika orang miskin berseru, Tuhan tolong, maka Tuhan akan menjadi tempat pengungsiannya. 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan mampu menjadikan kaya, dan Tuhan mampu juga membuat orang menjadi miskin. Ada kuasa di tangannya. Kita minta Tuhan dengan kuasa yang di tangannya itu mengangkat kita menjadi kaya. Tetapi kaya juga adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ini firman-Nya luar biasa, saudara.
saya merasa memang Tuhan ingin merubah kehidupan daripada orang-orang yang sengsara di negeri kita ini. Peringatan bagi orang yang kaya, yang fasik, yang tidak mau menolong orang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sana dituliskan bahwa orang kaya itu selama dia hidup menerima segala yang baik dalam hidupnya, tetapi mengesampingkan orang miskin yang ada di depan pintu rumahnya. Itu sangat-sangat mengerikan. Orang kaya jenisnya sebenarnya masih manusia, orang miskin jenisnya masih manusia, tetapi harta menjadi perbedaan baginya. Dan ketika dia di surga, perbedaan itu pun makin menjadi semakin nyata. Yang satu ada di lautan api, yang satu ada di pangkuan Abraham. Orang kaya, kalau kita baca dari ayat ini, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, itu selalu saja menyusahkan orang miskin. Orang miskin itu selalu menjadi objek bagi orang kaya. Bahkan di ayat ini dituliskan, oh Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus itu turun lagi ke dunia untuk memperingatkan saudara-saudaraku yang lain supaya mereka bertobat. Bayangkan, Lazarus dalam kehidupannya sudah miskin, menderita, disuruh lagi balik kepada keadaan semula hanya untuk memberi pesan kepada saudara-saudaranya supaya bertobat. Nah, ini kan jahat. Selama di dunia, orang miskin ini tidak ditolong orang kaya itu. Tetapi ketika di surga pun dilihatnya orang kaya itu sudah duduk enak-enakan di pangkuan Abraham. Disuruh lagi minta balik, turun miskin lagi, susah lagi. Jahat. Nah, ini peringatan bagi orang-orang kaya yang melakukan fasikan. Bukankah firman Tuhan di kitab Yakobus mengatakan, orang yang kaya itu seperti bunga, mekar di pagi, layu di sore hari. Hari ini ada, besok udah gak ada. Itu semacam sekam yang dihembuskan angin. Dan harta tidak pernah bisa dibawa mati. Orang kaya seringkali menumpukan hartanya di bumi. Ketika dia meninggal, dia hanya rohnya saja yang terbang. Tubuhnya pun gak dibawanya, pakaiannya pun gak dibawanya. Tetapi harta itu pun terus menjadi masalah. Bagi siapa? Ketika dia mati, harta itu menjadi masalah bagi keluarganya, anak-anaknya yang memperebutkan harta. Jadi harta bisa jadi baik kalau dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan, sesuai firman Tuhan, disalurkan. Tapi kalau harta hanya untuk dikuasai, nah itu menjadi salah. Kita ini disebut sebagai apa? Yang dipercayakan untuk mengurus harta ini, menjadi alatnya Tuhan, menjadi perpanjangannya tangan Tuhan. Amin. Kalau cita-citamu seperti itu, maka firman ini cocok untuk kamu. Bahkan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memang Tuhan akan mengubahkan nasibmu, tapi biarlah nasibmu itu menjadi bernilai kekal. Amin. Amin. Penutup, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu miskin. Itu ingat, gak pernah itu. Dan Tuhan tidak ingin kamu hidup miskin. Amin. Tuhan ingin kau kaya, berkecukupan, berkelimpahan. Tapi ingat tadi pesan saya yang di awal, banyak orang yang miskin itu rajinnya luar biasa, tetapi ketika dia kaya, dia mulai terbatas. Jangan. Justru
ketika engkau semakin kaya, engkau semakin luas, lebar, dan kemampuanmu bertambah-tambah untuk melakukan hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.